Yang belakang bisa dengar? Oke, baik. Ini desa apa namanya? Lupa. Jaten. Wonodadi. Itu kecamatannya. Jadi kabupaten mana ini? Nah, jadi yang nggak tahu, yang dengar ini cari di peta kalau ketemu. Karena seseorang kita ngikuti dari rumah. Baik, kita mau belajar. Hampir ribuan tahun, kalau saya nggak berkata ratusan tahun, kata gereja itu disalahgunakan. Ya, bagaimana cara salah menggunakannya? Kata gereja sudah melenceng jauh dari sejak pertama gereja itu lahir pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, sudah melenceng jauh. Nah, apa itu gereja? Kitab Kejadian memberitahukan kita gereja itu keluarga. Kok nggak ada yang ngamen? Gereja itu keluarga. Gereja bukan organisasi, gereja itu bukan gedungnya, gereja itu bukan sinodenya apa tidak. Gereja itu keluarga. Amin. Nah, dari awal Tuhan sudah bicara itu. Ternyata diselewengkan oleh beberapa bapak-bapak gereja, akhirnya menjadi organisasi. Nah, setelah gereja berorganisasi, maka konsep keluarga jauh nggak kelihatan di dalam gereja itu. Apa sih keluarga itu? Disebut keluarga hanya ada 3 unsur. Ya, disebut keluarga hanya ada 3 unsur. 1, ada ayah ibu. Walaupun ada orang-orang tinggal serumah, tapi kalau nggak ada ayah ibu, itu bukan keluarga. Oke? Nomor 1 harus ada ayah ibu. 2, yang namanya keluarga harus ada anggota keluarga. Itulah anak-anak. Baru yang ketiga, di dalam keluarga itu cuma diperlukan 2 hal: saling menerima, saling memaafkan. Sederhana gak kalau begitu? Loh, saya tanya, sederhana gak? Tidak. Loh, kenapa tidak? Karena buktinya, ayo jujur yang sudah menikah, lebih gampang ngampuni tetangga atau ngampuni istri atau ngampuni suami? Yang ngaku? Nah, itu buktinya. Jadi gak sederhana. Loh, betul tidak? Hampir semua orang yang menikah itu pasti ngomong, ngampuni tonggo kok lebih gampang dan mengampuni bojo. Ya atau tidak? Mengampuni tetangga lebih mudah daripada mengampuni pasangan kita. Maka itu saya ulangi lagi. Disebut keluarga ada berapa hal? 3. 1 apa? Bapak ibu. Apa mama, bapak ibu. Nah, ini dirusak oleh iblis. Dia benci pernikahan. Setelah itu ada anggota keluarga. Siapa itu? Anak-anak. Setelah keluarga ini terbentuk, harus ada apa? Saling menerima dan memaafkan atau mengampuni. Ini namanya keluarga. Oke, saya buka dulu yang bagian ketiga. Filipi pasal 2 mulai ayat 1. Filipi 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jadi, nah, kalau ada kalimat dimulai dengan kata jadi, itu artinya apa? Ayo, kesimpulannya harusnya jadi karena dalam Kristus. Kita dalam Kristus nggak? Betul, kita ini keluarga dalam Kristus. 1 ada apa? Nasihat. Apa lawan katanya nasihat? Ngerasani, itu loh susah benar. Gosip, itu lawan katanya nasihat. Saudara perhatikan, hubungan antar keluarga
hubungan sesama teman, komunitas, bertetangga, hidup sosial. Kalau ada ngerasani dan gosip membicarakan di belakang, pasti kacau tidak? Nah, ini yang dihancurkan iblis dalam keluarga. Gak ada nasihat tapi ngomong di belakang. Maka itu suami istri terjadi apa saja dengan hidup kita di rumah, jangan nyebar ke tetangga, ke pembantu, ke teman, jangan. Langsung cari gembala sholat dan dibicarakan dengan Tuhan. Ada nasihat. Nah, orang Kristen kurang ajarnya di sini. Nasihatinya pakai doa. Ada nggak? Nah, itu goblok. Kalau nasihati pakai doa, itu namanya nyetak orang. Lu ngerti nggak maksudnya? Nggak boleh. Maka itu dalam Matius 16 aturan keluarga. Kalau ada satu orang bersalah, maksudnya nggak? Datangi 4 mata langsung. Nggak boleh pakai orang ini, tolong ya doakan ya, saudara kita itu begini loh, aku lihat tadi pagi. Nah itu salah. Itu bukan tolong doakan, itu jahat di mata Tuhan. Catat. Kalau kita tahu ada yang salah dalam keluarga, datangi 4 mata. Itu peraturan. Masih ingat? Kalau 4 mata nggak terima, tulis ngajar bagaimana? Panggil saksi. Betul? Kalau saksi pun tidak diterima, lihat, serahkan dalam pertemuan jemaat. Itu artinya keluarga. Jadi ada nasihat. Hamba-hamba Tuhan yang ada, saya ingin tahu berapa gembala yang hadir. Ada berapa? Jadi Pak Yanto, 1. Ada lagi? Yang gembala yang mana hamba Tuhan? Oke, di belakang. Gembala atau kamu juga? Ya. Nah, saudara perhatikan. Ada beberapa penyebab rusaknya gereja. Yang di luar tetap mengikuti ya. Ada berapa penyebab rusaknya gereja? Nomor 1, rusaknya gereja itu karena gosip. Coba betul atau salah? Katanya itu, katanya. Kalau zaman sekarang itu hoax. Katanya. Ingat, di dunia ini hanya Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain yang pernah berkata ini. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Terus kan? Lebih daripada ya dan tidak berasal dari setan. Itu hoax. Jadi satu-satunya buku tertua di dunia yang sudah bicara hoax itu jahat, itu kitab Matius. Itu Tuhan Yesus. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Kamu tambahi, kamu kurangi, itu setan yang bekerja. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyertai Presiden Joko Widodo luar biasa. Betul nggak? Hoax yang luar biasa. Katanya buat hoax itu orang-orang pinter, profesor, ada doktor, tapi goblok juga. Lihat itu, karena hoax. Tuhan berikan nikmat buat Presiden kita. Nah, ingat ya. Tolong catat supaya kita nggak lupa. Yang namanya manusia, kita manusia bukan? Ya. Bukan umat Deni gitu. Yang namanya manusia itu selalu catat. Kalau dititipi uang pasti kurang. Titipi omongan pasti lebih. Coba ulangi. Manusia itu bagaimana? 1, 2, 3. Kalau dititipi uang selalu kurang. Kalau dititipi omongan selalu lebih. Itu kurang ajarnya kita manusia ini. Betul atau salah? Maka itu jangan banyak ngomong. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, harus tidak. Jangan ditambahi, dikurangi, diwolak-walik, kita aduk rusak. Jadi dalam Kristus ada apa nomor 1? Nasihat.
rusaknya gereja karena gosip. Sama, rusaknya pernikahan yang pertama juga karena gosip. Betul tidak? Nah, gobloknya suami dan gobloknya istri kalau percaya katanya lu Bu, katanya Pak. Goblok kan? Ya orang goblok kok banyak sih kan? Maaf saya ngomong ini. Harusnya kan orang goblok itu berkurang jumlahnya. Bisa atau tidak? Harusnya berkurang. Tapi kok bisa? Maka itu mulai hari ini jangan ngomong apa-apa di belakang. Tahun 77, 78 saya lupa. Tuhan ngajar saya begini, Daniel, kalau ada orang ngajak kamu gosip, ngomongin orang, enggak usah pakai doa. Apalagi kalau ada tambahan kalimat ini. Aku beritahu kamu, tapi jangan kasih tahu orang lain ya. Nah, baik itu yang sudah gosip tadi tertawa. Saudara, setan selalu menggunakan kalimat ini. Aku beritahu kamu, tapi jangan kasih tahu orang lain. Nah, tukang gosip suka nggak dengar kalimat ada bumbu ini? Suka. Jawab, suka nggak? Suka sekali. Oh iya, apalagi? Ayo masuk dulu, orang nggak dengar. Nah, tahun itu Tuhan ngajar saya, Daniel, kalau ada orang ngajak kamu ngomong dengan tambahan, aku beritahu kamu tapi jangan kasih ke orang lain, cepat lepas sepatumu. Untuk apa? Tampar pipi kiri orang itu 14 kali, pipi kanannya 13 kali, jadi genap 27 kali pakai sepatumu. Kejam sekali. Saya protes loh. Enggak kejam. Loh kenapa enggak kejam? Dengar. Aku beritahu kamu, tapi jangan kasih tahu orang lain. Jadi yang nggak boleh tahu itu orang, karena orang bukan. Loh, masa ini orang tuh boleh tanya kok? Menang bayo, Tentara lali kabeh nek menungso. Saya ulangi lagi. Aku beritahu kamu, tapi jangan kasih tahu orang lain. Nah, saudara orang atau? Nah, berapa kali pipi kanan? 14 kali. Berapa kali pipi kiri? 14. Jadi genap 27. Juga diri pulang diri. Nah, setelah itu ngomong. Kalau orang tidak boleh tahu, aku juga orang. Wakil nendasi. Wakil sepatumu yang 28 buat yang betul tidak? Aku juga orang kok. Kalau memang kamu nggak mau orang tahu, aku juga orang. Jadi ngomong ke anjing sana. Betul tidak? Nah, makanya mulut ini bahaya. Betul? Berapa banyak sahabat jadi musuh hanya karena katanya. Tembung jare itu bahasa Jawa, hati-hati. Tembung jare katanya. Jadi mulai hari ini kalau ada orang ngomong katanya, itu kok melapang coba jelocang temen. Mingkem, gak mangap terus, ya gak ngerti maaf. Mau kemana dek? Mau kemana? Dengar om dulu kok bayar. Halo, siapa namanya? Kenalan dulu. Siapa namanya? Namanya siapa? Tunggu ya. Oh, oke. Sama papa dulu sih. Setuju mulai hari ini kalau ada orang ngomong katanya itu loh, stop. Aku nggak mau dengar katanya. Aku mau dengar langsung yang ngomong sama. Setuju nggak? Setuju. Firman Tuhan bisa nasihat. Berapa banyak anak-anak dan orang tua jadi musuhan karena tiba-tiba ada tetangga, ada temannya, anak ngomong, oh tante, atau bude, adek, aku ketemu anak ibu gini loh, anak ibu begitu. Katanya. Hanya percaya nggak orang tua? Langsung anak digebukin. Ada salah. Lihat atau tidak? Ini katanya. Jadi ayat ini harus kita pakai. Karena dalam Kristus ada apa? Lawanannya apa? Gosip, ngerasani, kata orang, kata. Dua, ada apa? Penghiburan kasih. Apa lawan katanya? Penghiburan kasih. Kebencian. Ada apa lagi? Persekutuan. Kita ini diikat dalam satu roh. Amin.
Ingat 1 Korintus pasal yang ke-10. Dengan roh yang sama dan air yang sama, Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir. Masih ingat ya? Lewat laut itu baptis. Di roh yang sama, Roh Kudus, tiang awan, tiang api. Nah, kita ini bersaudara karena Roh Kudus, katakan. Nah, ini perlu kita jaga persekutuan kita. Apalagi dalam keluarga, itu persekutuan darah, betul tidak? Ayah, ibu, anak-anak kan satu darah. Jadi nggak boleh ada gosip karena ada penghiburan kasih, ada persetujuan roh, ada apa lagi? Kasih mesra dalam keluarga. Ingat, ada apa lagi? Belas kasihan. Terus ayat 2, ayat cepat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan satu. Hendaklah kita. Nah, ini keluarga. Bayangkan kalau bapak maunya ke kiri, ibu maunya ke kanan, anak maunya ngidul, anak nomor 3 maunya ngetan. Bubar. Terus mau dibawa kemana keluarga ini kalau nggak sehati, terus sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini gereja. Lagi sekali sebelum lupa, gereja itu apa di mata Tuhan? Keluarga. Keluarga. Harus kompak, apa-apa kompak. Ayat 3. Dengan, nah ini bagus sekali, dengan apa? Tidak mencari kepentingan sendiri. Apa kata lain mencari kepentingan sendiri? Egois. Mementingkan diri sendiri. Gak boleh dalam keluarga. Terus, atau puji-pujian yang sia-sia. Enggak boleh. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Siapa bisa menolong saya? Filipi 2 ayat 3 ini paling kelihatan contoh di peristiwa apa? Paling kelihatan. Saya suka perhatikan orang kalau pas ada acara itu lewat ayat ini. Pas acara apa? Angel mangan waktu kondangan. Ya kok guyu bener? Betul? Filipi 2 ayat 3 itu kelihatan waktu kita di pesta. Dan pemimpin pesta berkata, mari kita makan geruduk. Nah, itu orangnya. Sudah geruduk, langsung piringnya dipenuhi. Enggak ingat yang lain. Berapa banyak orang buang-buang makanan di pesta? Perhatikan ya. Saya pakai bahasa Jawa enak. Antara moto cangkem weteng. Biar mantep ini. Antara apa? Moto cangkem weteng. Yang nggak tahu nanti saya kasih tahu dia. Jadi 3 hal ini nggak pernah sinkron, nggak pernah sejalan. Mata melihat wih wenain, terus cangkem kecap-kecap durung ono isine. Ada langsung ngambil banyak-banyak. Baru disendok karena perutnya nggak cocok. Itu jahat gimana? Saya nggak tahu 2 minggu ini Tuhan mengajar saya. Karena 2 minggu terakhir ini banyak orang tanya tentang hidup saya. Maaf ya, tadi Pak Gembala aja bilang, kok saya ini bisa kuat, bisa nggak capek. Nah, 2 minggu ini Tuhan mengajar saya tanpa, saya nggak tahu. Punya tangan bukan? Loh, saya tanya. Ternyata Tuhan itu ngajar. Kalau kita makan, itu harus selebar tangan kita. Ini baru sehat. Cukup. Hebat. Kalau saudara mau pakai 2-2 silakan. Tapi sikil mojo melu. Ya 2 tangan saja kaki jangan ikut. Nah, tapi wong geragas main kabeh. Maaf. Serius saudara. Ternyata ini ukurannya.
luar biasa. Termasuk juga kalau kita punya kekayaan. Seberapa banyak pun yang kita punya, maka yang kita bisa pegang hanya sekuat selebar tangan. Tanggal 9 Oktober lalu saya dapat berita yang mengagetkan. Teman baik saya di Sumatera tiba-tiba stroke, stres. Loh, saya tanya kenapa? Nah, berapa tahun yang lalu dia nitipkan salah satu sertifikat tanah warga ini ke adik kandung, jauh adik kandung. Nah, dia butuh, maka didatangi adik kandung. Ternyata tanpa sepengetahuan dia sudah dijual. Langsung stres, stroke. Itu kekuatan uang, kekuatan harta. Artinya, maka itu ayat Tuhan Yesus yang pernah berkata, siapa saingan Tuhan? Uang. Jangan mengabdi pada dua Tuhan, harus milih salah satu. Jadi mulai hari ini, makan, memiliki apa-apa secukup tangan ini pasti saya. Ya tadi saya ngintip ada posaan nasi di sana. Di sini open. Ya tolong kalau saudara melihat dan gak habis satu kotak, tolong suami istri makannya berdua satu kotak. Enggak aneh. Oh Joko yo ketek. Kenapa ketek? Jembatan ngantuk itu. Yang nggak tahu ketek monyet. Kenapa monyet kalau makan? Muan kok gitu Sesel gitu. Nah, jadi kalau tahu nggak habis, harus ditaker atau harus dijatah, kasih orang. Betul tidak? Tapi kalau sudah malam, jangan makan banyak-banyak, cepat mati. Nah, betul tidak? Ya, jadi ini dong. Jadi kalau makan selebar apa? Tangan. Wih, terima kasih. Iya. Namamu siapa? Hah? Siapa pesan? Karena umur berapa? 9. Dia serius dengerin loh. Saya kok jawab sebesar tangan. Betul karena kamu mana? Bapak ibu kemana? Yang mana? Di mana? Ini bapaknya. Bapaknya cilik anak itu. Mana mana? Ibunya mana? Ibunya mana? Oh, ibunya gede makanya. Saya apa adanya begitu. Karena gede 9 tahun, bapaknya cilik, ibunya gede. Maaf ya Bu ya. Jadi cukup setelapak tangan ini, maka beban perut kita nggak berat, betul? Ya, lanjut. Saya ulangi ayat 3. Jadi Filipi 2 ayat 3 akan ketahuan waktu apa? Waktu pesta kondangan ada makan. Ajar dulukan orang lain, khususnya ibu-ibu yang bawa anak dulukan, orang-orang tua dulukan. Betul? Nah, yang masih kuat-kuat gerutuk alas. Tunggu, sabar. Ayo kita baca sama-sama. Ayat 3. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah berhati dan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ayat 4. Ini keluarga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Amin. Amin. Tanggal 22 Oktober kemarin hari Selasa, 14 teman saya meninggal di Sydney, pemakaman. Ini 22 teman meninggal di Berlin dari Muslim, orang Betawi asli, meninggal umur 81 tahun. Wih, yang melayat ratus. Di Eropa, orang mati yang melayat ratusan itu hanya pembesar-pembesar atau pejabat. Nah, ini pas saya paling depan karena saya sebagai pendeta, saya kenal keluarganya.
Terus yang bagian pemakaman tanya, orang ini jabatannya apa? Saya bilang, dia dulu dokter anestesi, profesor, lulusan Beijing. Tapi sekarang dia itu cuma ibu rumah tangga. Ah, nggak mungkin. Loh, kenapa kamu bilang nggak mungkin? Kalau cuma ibu rumah tangga, kok yang lain sampai ratusan? Dari anak-anak muda sampai orang tua. Nah, belum saya sempat cerita, dibacakan riwayat itu. Dan tulisan-tulisan dari orang-orang yang bisa datang ke pemakaman. Ibu ini dikenal baik di Berlin. Kalau ada mahasiswa Indonesia belajar di sana, siapa saja, dia nggak peduli agamanya apa, orang itu senang. Nggak bisa ngomong bahasa Jerman, dia nolong. Sakit berobat, dia nolong. Uangnya, uang pensiun dia bagikan. Nah, salah satu orang sebelah saya, dia sudah di Munich, di München. Saya tanya, kamu datang? Dia umurnya baru 37. Dia nangis lagi. Saya ingat 3 hari pertama saya tiba di Berlin, itu musim dingin. Saya nggak tahu mesti apa. Saya lapar, saya nggak bisa ngomong begini. Ibu ini yang nolong saya. Langsung dia berikan saya baju dingin, dia berikan saya jam tangan. Maka itu saya perlukan data. Luar biasa. Orang itu nggak egois, nggak mencari kepentingannya sendiri. Harusnya istri saya ikut karena kami kenal baik. Di Jerman, di Berlin, orang-orang tahu. Lapar, nggak punya uang, ibu saya nolong. Itu sampai dikenal seperti itu orangnya. Nggak mementingkan diri sendiri. Satu kali saudara, itu tahun 80-an yang lalu, anaknya marah kepada saya. Mana? Dia nggak suka ibunya seperti itu. Loh, kenapa? Saya tanya. Tapi kami aja masih kurang lama bagi-bagi ke orang lain. Wajar bukan anak mikir begitu. Tapi hari itu pas pemakaman ibunya saya ingatkan, anak sudah menikah, sudah punya anak. Ingat nggak dulu? Iya. Ini loh hasil yang mamamu. Nggak mementingkan diri sendiri. Oke. Ayat 5. Nah, ini ukurannya, ini standarnya, ini vitaminnya, ini kekuatannya, ini bensinnya kalau kita mobil untuk menghidupi 4 ayat, yaitu ayat 5. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kita. Nah, ganti. Saya ulangi. 1, kita ya. 1, 2, 3. Hendaklah kita dalam hidup kita bersama. Nah, stop. Kalimat kuncinya ada dalam hidup bersama. Kalau hidup bersama itu lebih dari 1, lebih dari 2, atau 1 orang? Lebih. Nah, ini keluarga, ini gereja. Hidup bersama, bareng-bareng. Cuma 2 yang Tuhan berikan. Ayo, kalau syaratnya cuma 2, loh Carla kok kamu nggak ada? Carla kemana? Carla, halo, kemana? Oh, kamu urus adik pintar. Itu adikmu bukan? Ya, oke Carla ya. Oh, om tertarik. Loh, kamu kemana kok muncul begitu? Oh, dipanggil ibunya. Jadi konsep keluarga, konsep gereja harus dalam hidup bersama, bareng-bareng. Betul? Hanya ada 2 hal yang membuat keluarga kompak, keluarga sehati, gereja aman. Kalau cuma 2 hal banyak atau sedikit? Sedikit. Mas yang baju hijau, tadi sebelum itu ada orang. Oh, nggak ada kemana? Anak lagi. Ada? Ada nggak? Ya tadi sih ada. Ada nggak? Sebelum tadi ada. Saya ingat saja ada 2 orang di sini. Nggak ada. Kok hilang? Tapi tadi setahun itu bangku itu penuh. Nggak tahu kemana. Oke ya, saya lanjutkan. Kalau cuma 2 banyak atau sedikit? Cepat jawab. Kalau banyak itu berapa? 10 gitu ya. Ini cuma 2. Inilah bensinnya, saya bilang kalau kita motor untuk hidup bersama, untuk menggenapi kekuatan keluarga, kekuatan gereja, harus punya konsep ini. Baca lagi dari awal. 1, 2, 3. Hendaklah kita dalam hidup
hidup kita bersama menaruh satu apa? Pikiran, dua apa? Perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Cuma dua. Apa dan apa? Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Keluarga akan aman kalau suami istri pakai pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Kakak beradik akan aman kalau pakai pikiran perasaan Kristus. Gereja akan aman, hubungan dengan siapa saja akan aman kalau memakai pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Amin. Jangan bilang, aku nggak tahu. Nggak pernah baca Alkitab mulai. Tahu nggak pikiran perasaan Tuhan Yesus? Loh, saya tanya tahu tidak? Loh, saya tanya tahu nggak? Bilang nggak tahu kan? Tahu nggak pikiran perasaan Tuhan Yesus? Apa? Contoh, kalau disakiti, balas. Kalau disakiti gimana? Ampun. Kalau ditipu, balik nipu aku. Yaitu pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maka dalam hidup keluarga, hidup gereja akan aman. Amin. Ini luar biasa. Sudah 30 menit lebih saya ngomong. Oke, saya lanjut. Ini perjanjian baru. Bagaimana dia luar biasa. Yang berikut, siapa bisa jawab? Tuhan Yesus lebih suka hadir di gereja atau di rumah? Di rumah. Nah, jawab. Di rumah. Tuhan Yesus lebih suka hadir di gereja atau di rumah? Kenapa? Siapa bisa jawab, saya kasih hadiah. Tapi saya yang tokonya Pak Budi tutup. Namanya Pak Budi mana punya toko? Oh ini. Saya tadi cari sesuatu Pak. Ke toko itu tutup. Saya ke toko 2 sebelah sana. Oh, yang jual itu Pak Budi. Ya, Pak Budi kemana Bu? Ke gereja. Maka itu saya tanya, kemana Pak? Tadi saya mau ketok lewat belakang Pak. Karena pintunya buka, enggak ada orang ini. Oke, saya tadi perlu sesuatu. Saya cari sana Pak. Terus ya. Jadi kalau dalam keluarga, dalam gereja, sadar bahwa Tuhan Yesus jauh lebih suka datang hadir di rumah kita daripada di gereja. Kenapa? Siapa bisa jawab? Dan saya kasih hadiah, tapi beli sendiri ke tokonya Pak Budi. Ayo, apa? Kenapa dia lebih suka hadir di rumah daripada di gereja? Satu aja jawab. Cuma satu. Alasannya cuma satu. Di rumah tidak munafik. Di rumah tidak munafik. Kenapa Tuhan Yesus lebih suka hadir di rumah daripada di gereja? Di rumah sering diundang Om. Di rumah sering diundang. Enggak juga, di gereja juga diundang. Cepetan, satu lagi. Siapa bisa jawab? Di rumah tidak munafik. Ah, ini Taufik bisa jawab. Namanya Muhammad Taufik. Iya, jadi ini dua anak saya ini masih bosan. Nah, Taufik bisa jawab. Sebab di rumah orang nggak bisa munafik. Ini pintar kamu beli sendiri. Betul. Di rumah itu tidak ada orang munafik. Kalau di rumah munafik lucu nggak? Mau munafik sama siapa? Ya betul. Ingat Matius 23, nggak usah dibuka, nanti pulang baca. Itu satu-satunya pasal yang paling aneh buat saya. Setiap kalimat yang Tuhan Yesus katakan selalu ada kalimat celakalah kamu, celakalah kamu. Ingat nggak Matius 23? Kenapa celaka? Karena bicara pada orang Farisi, imam-imam yang munafik. Maaf. Jadi Tuhan Yesus lebih suka hadir di hidup yang tidak munafik, apa adanya. Mudah-mudahan orang Jawa masih ingat kalimat bloko suto, transparan, jobon jero podo, luar dalam sama. Kenapa Pak Jokowi hebat? Karena dia menganut falsafah Jawa, bloko suto.
Hidupnya di rumah dengan keluarga, dengan menteri dan rakyat sama, nggak ada beda. Betul? Ternyata iblis nggak bisa diam, nggak bisa tinggal dalam hidup orang yang jujur dan tulus. Catat itu. Iblis hanya bisa tinggal dalam hidup orang yang munafik. Enak nggak lihat orang munafik? Enak. Esok jadi bakso tak jadi bakso. Saya nggak boleh mas. Ya, orang munafik itu jengkel. Nah kenapa anak saya Muhammad Taufik bisa jawab? Nah saya suka pergi dengan dia. Kalau istri saya nggak ikut, dia tidur dengan saya. Dia tahu hidup saya seperti apa. Termasuk ATM saya pun dia punya hak untuk ngecek. Dia tahu pin ATM saya. Saya sengaja dompet saya untuk kamu beli apa? Maka itu waktu saya di mimbar dan nggak di mimbar sama, ditanya dia. Karena anak saya Joko dan anak saya Faisal juga tanya. Nah, kenapa Tuhan Yesus malas datang ke gereja, hadir di gereja? Karena, nah itu dia, banyak orang munafik di gereja. Oh nggak percaya? Betul nggak? Di gereja banyak orang pura-pura. Ini. Kita buka ayatnya, Matius 28. Cepat. Harusnya 2 sesi ini, nggak apa-apa ya, 2 sesi ya. Oke, ada makanan mau. Ya, cuma dikasih makan, nggak mau denger lama-lama. Ayat, cepat ya. 19. Matius 18 ayat 19. Inilah satu-satunya ayat. Dengar ya, Matius 18, 19 dan 20. Inilah satu-satunya ayat dalam 4 Injil yang memberitahu kita Tuhan Yesus itu suka hadir di mana. Enggak ada di Injil lain yang menulis kecuali Matius. 18 atau 28? Saya bilang 28. Oh maaf, saya salah. 8. Yang bunyi kan? Oh, terima kasih. Awas pura-pura. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini ngapain? Nah, stop. Ini kata kuncinya, sepakat. Kalau saudara mendengar kata sepakat, langsung mikir apa di benak kita? Apa? Ayo sepakat mikir apa? Sakti, apalagi? Bukan itu yang saya tanya. Kalau ada kata sepakat, berarti di bawah hukum nggak? Di bawah hukum tidak? Loh ya toh. Kalau cuma sekedar saudara begini, ngapain buat kesepakatan? Ya, paling tidak ada surat bermeterai. Loh ya atau tidak? Kalau buat kesepakatan supaya kuat, kalau nggak perlu notaris pakai apa? Meterai. Ada hukum. Kertas kecil yang hijau muda kecil itu yang harganya 6.000, ini mau naik sekarang jadi 10.000. Sudah naik atau belum ya? Belum. Naik jadi nggak itu. Itu ada kuasa. Kenapa? Bukan nggak pulaan ya, belum tahu mau naik. Oke ya, dengerin. Nah, jadi tidak ada. Loh kok ibu itu pergi lagi kemana? Mana lagi ibu ini? Mana? Ayo. Saya ini kalau ngajar merhatikan orang. Itu kalau hilang saya cari. Dengar. Tidak ada 2 orang buat kesepakatan kalau nggak ada hukum yang mengikat. Nah paling sederhana yang meterai. Kuat nggak usah pakai meterai dan Nah, jadi tidak asal 2 orang, tapi 2 orang yang buat kesepakatan. Nah, ayat sepakat itu ada di Maleakhi 2:14. Coba siapa itu sepakat? Nah, untuk membuat kesepakatan walaupun ada notaris, nggak akan sah kalau tidak ada bukan materai, saksi. Betul? Lihat ini. Maleakhi 2:14. Siapa 2 orang ini? Dan kamu bertanya, ini imam-imam yang marah kepada Yahweh Tuhan waktu itu. Kamu bertanya, oleh karena apa persembahan kami tidak diterima? Saya langsung perjelas.
Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara siapa? Engkau Suami suami dan istri masa mudamu, yang kepada istri masa mudamu suami telah tidak setia. Hai suami, padahal istrimu itu adalah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Nah, Matius 18 ayat 19 itu diperjelas lewat Maleakhi 2:14. Ada 4 hal penting yang menandakan kesepakatan. Nomor 1, ada yang menjadi saksi. Nomor 2, tidak setia. Nomor 3, yang kau ikat seperjanjian itu teman sekutu. Yang keempat, satu perjanjian. Saudara, di perjanjian lama khususnya, di baru ada, perjanjian baru ada tapi nggak banyak, paling banyak perjanjian lama. Tuhan hadir memberkati, menolong, menyembuhkan, buat mujizat, betul nggak? Itu ratusan kali. Tapi Alkitab mencatat hanya 1 kali dia hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Amen. Misalnya ada orang Jaten mantu terus Presiden Jokowi hadir jadi saksi, keren. Tapi yang lebih keren yang maha besar hadir. Oke? Nah, maka itu dalam hidup ini tidak ada kesepakatan yang dibuat oleh 2 orang. Setelah kita baca Maleakhi 2, siapa 2 orang itu? Suami istri. Suami istri. Awas, jangan kecepatan baca. Aku yang telah menjadi saksi antara kau dan istri mudamu. Awas kamu. Istri Masa muda. masa muda. Oke, harus setia. Kembali ke Matius 18. Jelaskan kalau begitu. Siapa 2 orang bersepakat ini? Suami istri. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, siapa itu? Suami. Apa janji surga kepada suami istri yang sepakat? Meminta apapun juga. Jadi berapa hal? Banyak semua. Semua. Tolong perhatikan. Tidak ada janji di ayat mana saja di seluruh Alkitab selain janji ini paling hebat. Minta apapun juga, janjinya permintaan suami istri itu cepat akan dikabulkan oleh Bapaknya di surga. Perhatikan, tidak ada janji yang lebih hebat dari ayat ini. Tanyanya, berarti menurut Matius 18:19 akan ada nggak rumah tangga yang punya masalah nggak selesai-selesai? Tidak. Apa syaratnya untuk doanya dikabulkan? Minta apapun juga. Nah, sekarang kita belajar. Buat iblis membuat suami istri nggak sepakat itu mudah atau susah? Sangat mudah. Dan dengan iblis berhasil. Kurang ajar kan? Iblis berhasil membuat suami istri nggak sepakat. Betul atau tidak? Seringkali kita yang sudah menikah nggak sepakat itu kan hal besar atau hal kecil? Kecil. Bukan karena rumah kebakar, bukan karena tembok jebol, atap runtuh, betul? Seringkali suami istri nggak sepakat gara hal kecil, peniti, sandal, karet, ngaku benih, tahu kata benih, kancing baju, lu atau tidak, kacamata, cepatan ngaku ya atau tidak? Yo pak, yo. Nah ini yang terjadi, iblis berhasil. Nah, satu-satunya bukti suami istri itu sepakat itu cuma dilihat dari 2 hal, doa dan makan. Ayo jujur, kalau hati sedang berdendam, kok bunyi kenapa?
Kalau artis sedang berdedek, bisa nggak makan bareng? Sosok dia ini komplok. Kalau hati sedang jengkel, nggak usah marah, kebesaran jengkel. Ngayal. Dengar, itu makan bersama nggak bisa enak. Nanti bisa-bisa yang satu kamu makan. Yang kedua, masih nomor satu ya. Bisa nggak doa bersama? Nah, ini ayat. Bagaimana surga mau jawab? Kalau nggak sepakat, doa bareng aja nggak bisa. Ayo jujur, bagi orang yang jengkelin itu jajak sembahyang pasti mendelik waktu. Kenapa mendelik? Loh, kenapa? Betul, ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Luar biasa. Bayangkan, minta apapun juga itu keren, pasti dikabulkan. Ya? Seharusnya anak-anak kita nggak akan punya masalah, warga kita nggak akan ada masalah, karena begitu minta dikabulkan. Asal kompak suami istri. 2 ayat 20. Nah, kalau yang sering menggunakan ayat 20 atau 19 untuk membuka kebaktian, buka persoalan doa, berubah salah. Ini bukan untuk mulai ibadah. Saya baca dengan terjemahan betul, sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam nama, itu cara baca betul. Bukan sebab di mana 2 atau 3 orang. Salah. Saya ulangi, sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaan saya, 2 orang yang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Siapa itu? Suami istri. Nah, kalau ada suami istri lalu muncul orang-orang ketiga, siapa mereka? Anak-anak. Bukan orang ketiga, orang-orang ketiga. Siapa? Anak-anak. Jadi ini bicara tentang keluarga, bukan kebaktian. Maka itu kalau ada pemimpin pujian, ada gembala buka saudara, kalau cuma 2-3 orang aja kita orang itu ngumpul Yesus saja, kita ini lebih dari 2 dan 3, berarti Yesus ini lebih banyak. Bukan begitu. Ini keluarga. Nah, bayangkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, warga harmonis. Yesus selalu hadir Senin sampai Sabtu di keluarga itu. Minggu ke gereja. Yang dibawa suasana apa? Suasana sukacita, suasana surga. Maka itu kalau saya kebaktian di mana saja, memimpin pujiannya kasihan, menggembos kayak dorong truk mogok ke tanjakan. Karena yang diajak nyanyi melempem kabin. Enggak kok kayak pepaya kayak gila. Segala ngomong macam-macam. Musik yang semangat. Ternyata bukan ada musik. Karena berdedeknya itu. Ya, betul kan? Karena hatinya jengkel. Bayangkan Senin aman, Selasa mulai dardor, Rabu bertobat sedikit, Kamis mulai jambak-jambakan, Jumat ono tamu jadi sungkan pura-pura gencatan senjata gitu maksudnya. Sabtu ngabuh kabeh, bengkak semua hari Sabtu. Lah minggu ke gereja jadi apa? Betul? Lo yang dibawa siapa? Lo masa nggak tahu? Ya setan, demit, semua kamu bawa gondoro. Lo betul karena Senin sampai Sabtu ribut. Nah, satu-satunya penyebab anak-anak malas ke gereja, walaupun ibu bapaknya aktif, karena kemunafikan. Anak-anak itu capek. Kalau papa mama minggu itu kelihatan malaikat rohani, doa, baca Alkitab, tapi
Senang sampai sabtu gendruwo kabeh. Setan semua bentak-bentak ngomongnya mulut kotor, dasmu di asu koyo. Minta ampun. Itu kalau di anak-anak kan bingung. Betul enggak? Ya kalau Pak Uwung itu asu lah putih. Genjik. Itu apa? Babi. Maka itu anak-anak nggak akan mau ke gereja, walaupun papa mamanya rajin ke gereja, betul? Kalau lihat hidupnya nggak benar, maka itu saudara buang kemenangan. Nah inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita Yesus hadirnya di mana. Ternyata di rumah, di keluarga yang sepakat harmonis, luar biasa. Nah sekarang saya tanya ini dengan nama ibu. Setelah kita baca 2 ayat ini, jawab baik. Lebih mudah ngundang setan atau lebih mudah usir Yesus di keluarga kita? Jawab. Cepetan. Jadi nggak mikir sama. Jadi saudara dan saya secara manusiawi lebih mudah mengusir Yesus dan mengundang setan. Belum jawab. Orang ajar. Kapan kita mengusir Yesus? Mengundang setan. Kalau nggak sepakat. Kapan kita mengundang setan? Saat biasa. Sama. Kalau nggak sepakat. Jadi gampang nggak iblis buat kita suami istri nggak sepakat? Ibu-ibu, istri-istri, kalau suamimu ngomel, dimasakin apa saja. Termasuk juga kalau pas lagi istri sibuk 3 hari lode terus. Nah kalau suamimu gerundel, ngomel, gak usah bertengkar. Besok uang belanja kasih dia, suruh dia belanja dan masak sendiri. Setuju ibu-ibu? Oke bapak-bapak. Gara-gara makan aja buat dokan. Ngomong. Tahu enggak? 3 jam jadi tai aja kok diributin. Maaf saya kalau ngomong kasar. Betul? Daripada undang setan ngapain? Masa nasinya keras? Gak ngerti-ngerti untuk lor. Masak. Maafkan, ya masak sendiri lah. Gak iso aku, ya wis. Jadi hal-hal kecil yang dibuat besar. Setuju? Setuju. Ya iya atau tidak? Iya. Buat kopi aja untuk dilateni. Dasmu. Setuju? Buatlah sendiri, jangan ganggu istrimu. Kok saya nggak didorong, nggak didukung ibu-ibu ini? Bella nih menengahi ya. Setuju? Bapak-bapak manja ya, awas kamu. Cuma kopi coba sendiri lah. Betul? Ada suami yang nggak bisa setrika, nggak bisa nyuci baju sendiri. Awas kamu. Ada nggak? Iya. Awas ya. Begitu kalau saya konseling pranikah, anak laki awas ya. Saya cek dulu 3 hal untuk anak laki yang mau menikah. 1, bisa cuci pakaian sendiri tanpa mesin cuci nggak? Tanpa mesin cuci loh. 2, bisa setrika sendiri nggak? Kalau nggak jadi kawin. Nomor 3, bisa masak nasi nggak? Walaupun pakai sugar nggak apa, bisa ikusan sepuno. Terus apa? Dikaruh disik jangan kelamaan. Akhirnya langsung restu ke. Nah, dengarnya laki-laki mau menikah, awas kamu nggak bisa nyuci baju muslim pakai tangan. Awas. Setuju para istri? Setuju. Awas ya. Kalau Pak Gembala dites di rumah, Gembala nggak ada tes jemaatnya. Supaya tetap sepakat, amin. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus, iya sampai di tengah-tengah keluarga seperti itu, Tuhan Yesus, Maha Kuasa nggak dia? Setan sudah kalah belum waktu dia bangkit? Nah, Yesus yang seperti itu tinggal di keluarga kita. Ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Cepatan jawab. Tidak.
maka setan pintar lebih mikir daripada yang goblok. Ngerti maksudnya? Maka saya balik. Maka kalau rumah tangga ada banyak setannya, berarti nggak sepakat. Enggak ada kok, di rumah kami nggak ada setannya. Foto Yesus ada di mana-mana. Ngawur. Foto Yesus ada di mana-mana. Cuma kalau di kamar mandi, kamar WC, pintu WC, di dapur, percuma belum tentu ada Yesusnya di dalam. Karena dia hadir kalau suami istri sepakat. Ini luar biasa, harmonis. Nah, keluarga yang sehat, jemaat gereja pasti sehat. Dan temanya terjadi. Coba tayangkan temanya di mana? Multimedia di mana ya? Di mana? Oh ada ini ya. Ayo baca tema kita apa? 1, 2, 3 gereja dalam kurung keluarga yang berdampak bagi desa, kota, dan bangsa. Amin. Nah, kalau kita rajin bertengkar, apalagi saya lihat desa ini rumahnya kan rapat-rapat. Istilah saya kalau rumah rapat-rapat begini, tombol ngentut ini rumah. Lo betul nggak? Lo dapat jempet, betul? Ya. Berarti kalau bertengkar, nggak ada orang bertengkar pakai WhatsApp. Nggak enak, karena nggak ada sinyal. Lo betul? Nah, jadi kalau kita rajin bertengkar, bagaimana punya berdampak? Amin. Percuma loh, orang tetangga-tetangga kita dengar kita rajin ke gereja, Pak Budi dikenal loh. Boleh ke gereja, luar biasa. Nah, jangan sampai orang berkata begini. Delok. Gereja rajin nyanyi bantal, sembahyang bantal, ngamuk ya bantal. Yesus bagaimana berdampak, betul? Nyanyi kencang, berdoa kencang, marah juga kencang. Saya dulu waktu jadi gembala di kota Surabaya, jemaat-jemaat yang rumahnya di kampung karena hidup taat kepada ganggang, saya ganggang kecil kan banyak Surabaya, hidupnya taat, takut Tuhan maka diberkati dan bisa beli rumah besar di jalan raya. Saya larang jemaat saya pindah. Loh, kontrak Noah. Loh kenapa? Kalau kita jadi Kristen di jalan besar, nggak kenal tonggo, betul nggak? Nggak kenal tetangga, pagernya tinggi yang sunyi 18. Orang mau bertamu aja takut. Betul nggak? Anjingnya 18, pagernya tinggi. Jadi saya tetap suruh jemaat saya tetap tinggal di gang-gang kecil. Itu jadi berkat berdampak. Betul tidak? Betul ya? Yang sudah tinggal di Jatet dapat berkat, jangan pindah ke Ngantru, jalan raya. Yang Ngantru pindah. Kontrak Noah itu ya. Supaya berdampak ini loh bagi desa. Jadi tempat kos. Kenapa? Ada yang jual rumah di sini, Pak ya? Jangan dengerin ini ya. Anak-anak kita itu sering dilihat orang. Nah, baik buruknya anak-anak kita. Pasti yang diomongin sopo bapak. Nah itu dampak kok sebesar-besar dulu. Jadi garam, jadi terang, jadi air, betul? Kepada semua orang. Nah, maka itu hidup kita. Mulai dari cangkem. Betul? Jangan sampai antar tetangga ya tadi loh, cocok ikut Kristen ikut cangkem gitu. Malu sekali kalau sampai orang ngomong begini. Yang kena dampak siapa? Tuhan Yesus. Maka itu orang berkata, lu cari ini Kristen. Hampir nggak ada orang berkata cari ini Islam. Ya betul? Ya. Enggak. Cari ini Hindu nggak ada. Yang ada belum katanya Kristen.
Tidak ada orang lain di dunia selain Tuhan Yesus yang berkata, aku terang dunia. Barang siapa tinggal dalam aku, dia tinggal dalam terang. Sekarang lihat keluar. Gelap nggak di luar sana? Yang di dalam? Kita main judi di dalam, dan ada orang main judi di luar. Yang kelihatan siapa? Itu rahasia. Kenapa kalau yang lain salah kok nggak dilihat? Kenapa kok kita salah dilihat? Karena kita di dalam terang. Sederhana. Mereka mau jungkir balik, mau udom, mau sembarang di dalam gelap. Ada yang lihat lah? Kita di dalam terang mau basite ayo menoleh. Itu enggak kalimat itu? Kita di dalam terang. Maka itu manusia di luar kita menuntut kita harus hidup benar. Berdampak. Jadi terang, jadi darah. Oh sudah habis ya, Bik? Sudah, belum? Ya habis. Share dulu ya, NN dulu, N lagi. Yang kanan ada yang merah, N lagi. Oh, udah habis. Udah habis. Enggak koneksinya problem. Sinyalnya. Bentar ya. Tadi nggak ada masalah. Enggak, ya tadi gini koneksinya. Oh dari tadi. Enggak barusan. Bentar ya. Belum. Udah matiin, enggak apa-apa lah. Enggak usah cek Instagramnya. Oke, saya lanjut. Untuk menjadi dampak itu enggak repot. Loh, kenapa enggak repot? Nyatakan aja hidup Yesus lewat hidup kita. Amin. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi kita adalah keluarga yang gereja juga yang berdampak bagi desa, kota dan bangsa. Oke, ini contohnya. Ini enggak usah 1 Korintus 11 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Ini yang ngomong siapa? Paulus. Kita pun harus berani. Bicara juga. Nah, jadi tetangga-tetangga kita, desa kita, kota kita, bangsa kita, nggak perlu memberitahu aku Kristen, nggak perlu. Jadilah contoh buat mereka. Amin. Jadilah pengikutku, supaya yang lain melihat aku juga ikut Kristus. Sama. Siap untuk itu? 2 Korintus 3:10. 2 Timotius 3:10. Ada 7 hal yang kita harus jadi dampak. Ya. Jadi lagi sekali dalam keluarga, support keluarga ada berapa hal tadi? 3. 1 apa? Papa mama, suami istri. 2, anak-anak. 3, saling menerima dan mengampuni, memaafkan. Harus. Pakai cara Tuhan Yesus. Pikiran perasaan Tuhan Yesus. Nanti ulangi lagi. 2 Timotius 3:10. Ya. Tetapi engkau. Nah, jadi kita ngomong kepada saudara kita, lihat. Tetapi engkau telah satu mengikuti. Apa kata lain mengikuti? Kata lain mengikuti apa? Apa? Mengikuti. Meneladani. Mencontoh. Apalagi? Meneladani yang gampang lah, niru gitu. Ya, apalagi? Nyontoh. Oke, 1, apa kita Meniru ajaranku. Kalau hidup kita mengenapi 2 Timotius 3:10, saudara kemana-mana nggak perlu bawa Alkitab, nggak perlu dikit-dikit baca Alkitab, karena orang melihat Alkitab hidup dalam saudara. Betul nggak? Karena ajaran. Ya. Apa saja, mulai dari rumah, anak-anak kita harus kita ajar. Tolong ajari anak kita ya di rumah. Ini di sekolah-sekolah yang saya dirikan, saya selalu ngajar. Tiga kata. Ajari anak-anak kita suka berkata terima kasih. Ajari itu. Walaupun di rumah mama ngambilin makanan, ajari anak bilang terima kasih.
kakaknya atau adiknya atau pembantunya buat sesuatu, katakan terima kasih. Serius. Kedua, ajari berkata tolong. Kalau nyuruh, kalau apa bilang tolong. Selalu mendahului dengan kata tolong. Nomor 3, ajari berkata permisi atau maaf. Ajari. Itu teladan Kristus. Berapa hal? Apa saja? Terima kasih kepada siapa saja. Terima kasih. 2, tolong. Kalau minta. 3, maaf atau permisi. Ajar sejak kecil. Kalau kita di rumah menggunakan ajaran, ajari lewat kita, beri contoh. Anak-anak kita pasti nyontoh kita, bukan? Kalau mereka lihat kita ditolong orang, kita berterima kasih anak itu. Hal kecil. Lihat sampah, ambil, buang ke tempat sampah. Nanti anak kita itu ajaran. Kalau hal kecil, bukan hal besar. Kalau saudara lihat jalan siang-siang, rumah orang dan rumahnya terbuka, lampu teras masih nyala, masuk, tolong lampunya dimatiin. Sayang. Hal kecil. Apa saja ini ajaran Tuhan Yesus. Betul? Terus untuk apa saja. Jangan lupa, mulai hari ini kita ajaran Yesus kita masyarakat supaya orang tahu. Bayangkan kalau anak-anak kita di depan orang, di depan tetangga bilang terima kasih, tolong, maaf. Mereka muji orang tuanya, wih anak ini luar biasa. Biasa kan? Oke. 2, cara hidup. Awas ngajari anak sudah jadi koruptor sejak kecil. Ada nggak orang tua ngajari anak jadi koruptor? Banyak. Ya, contoh kalau belanja, nih kok kelebihan, pasti kita balik. Tapi kalau kurang apa kurang nggak tahu apa sih. Berarti nggak? Atau dibalik, terserah saudara memikir yang mana. Ajari anak gitu. Kalau ada orang cari bapaknya di rumah, anak dan biar bapak nggak ada. Nah, mas, itu cara hidup yang ngaco. Ayah ibu yang rajin bertengkar, ada nggak? Tuh ada nggak ayah ibu rajin bertengkar? Banyak. Membuat anak-anak akan niru besok. Jalan, cara hidup banyak. Makan, biasakan. Jangan ketinggalan satu upo pun, satu butir nasi pun jangan. Ajari anak-anak. Mulai dari kita. Mulai cara hidup. Ketiga, pendirian. Kenapa tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan, anak orang Kristen jual imannya menikah dengan cara yang salah? Karena bapak ibunya nggak punya pendirian iman yang betul. Apa saja kita harus ajari pendirian. Keempat, Iman. 1, 2, 3, 4 ya. Apa? Iman. Anak-anak belajar iman papa mamanya. Ketika papa mamanya punya masalah, anak lihat, apa bapak ibu buat apa ya kalau punya masalah. Ingat? Kalau anak-anak tahu orang tuanya punya masalah, ini penyakitnya orang kaya di Indonesia. Langsung panggil pejabat. Betul? Maka itu yang merusak karakter pejabat di Indonesia itu orang kaya, termasuk yang Kristen. Betul nggak? Suka nyuap, suka nyogok untuk membuat aturan baru, itu rusak. Maka itu zaman Jokowi tidak sedikit orang Kristen kaya benci Jokowi. Betul tidak? Itu malingnya. Betul, itu malingnya. Kristen padahal nggak suka. Ini fakta. Nah, kalau anak-anak kita melihat papa mama punya masalah, panggil pejabat, cari pakai uang dan masalah selesai, maka anak-anak imannya bukan kepada Tuhan bapaknya, tapi pada pejabat dan pada uang. Ini iman kita yang bagaimana? Kelima, kesabaran. Yesus sabar nggak? Nah kita, masalah. Sabar. Yang keenam, kasih. Ajari anak-anak kita yang nggak pelit. Amin. Ajar. Ini kemarin saya ketemu satu keluarga anak saya, sudah 7 tahun nggak ketemu.
Nah, lihat anaknya nomor 2, namanya Jaden. Saya kaget. Kami lagi makan sama-sama di restoran. Lalu anak ini keluar. Nah, saya ikuti. Wih, saya kaget. Rupanya dari rumah dia sudah bawa biskut, bawa. Dia bagi ke anak-anak tukang semir sepatu di luar restoran. Wih, langsung saya peluk. Jaden, opa bangga dengan kamu. Karena biasa masih umur 7 tahun. Nah, aku saya antar masuk. Saya cerita ke orang tuanya, memang anak ini luar biasa. Itu kalau kami bawain makanan untuk sekolah, pasti dia bagi teman. Pasti. Sampai suatu hari saya dipanggil gurunya. Karena tiba-tiba Jaden pucat. Rupanya makan dikasih ke temannya semua. Dan rumah dan pergi nggak makan. Luar biasa, anak sekecil itu bisa berkorban. Bangga nggak? Kalau anak kita dilihat orang punya kasih yang luar biasa. Jangan harap kalau bapak ibu pelit anak murah hati, nggak mungkin. Kalau lebih, betul? Karena anak-anak akan ikut orang. Yang ketujuh, ketekunan, gedung, setia. Itu yang Tuhan ingin terjadi atas kita. Maka kalau mulai hari ini gereja dimulai di rumah, bukan di gedung gereja. Desa kita berubah. Saya ulangi, kalau mulai hari ini gereja dimulai di rumah, bukan di kebaktian gedung gereja. Yesus hadir, papa mama harmonis, sepakat, anak-anak diberkati semua, luar biasa. Akan punya damai. Ayat terakhir, Kejadian 2 ayat 8. Nah, gereja dan keluarga harus hidup dalam konsep ini. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, jadi kalau ada kata selanjutnya, tadinya bagaimana? Sudah, terus ini terus, nggak stop sampai hari ini pun. Selanjutnya, jadi terus menerus Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah diapakan? Kata lain di tempatnya apa? Diletakkannya, ditaruh, disimpan, dipelihara, dijaga, dilindungi. Di mana? Aman. Oke? Siapa? Yang ditempatkan, yang dijaga, dilindungi, ditaruh, disimpan? Manusia. Boleh saya ganti keluarga? Kenapa? Karena ini Adam dan Hawa. Adik-adik yang belum menikah, catatnya. Besok kalau kalian menikah, jangan sibuk mau pesta di mana, jangan. Maaf ya yang punya catering, jangan marah. Saya selalu melarang orang menikah itu pesta. Untuk apa? Ini ya, kalau ada orang ngomong, loh nanti orang ngomong apa? Kamu mantu kok nggak pesta? Saya punya jawab. Ya wis kowe sing pesta aku sing teko. Lho yang minta pesta siapa tadi? Lho yang minta pesta kan orang itu. Ya udah suruh dia pesta. Maka itu jangan buat teknik soal kemewong sing pengen makan gratis ngentengi wong mantu. Enggak enak ya. Jangan nurutin mulut orang yang hanya ingin dapat makan gratis kalau nunggu orang menikah. Setuju? Nah, ada yang punya harapan ya kan jaga nonton tuh buah nih, nggak cocok. Berapa kali saya ngetes, ada yang kosong juga, dan cuma isi 1.000 ya banyak. Ya masuk ada apa dibuka disik ya nggak kurang. Betul, lebih baik di gereja aja betul. Kenapa? Yang penting bukan pestanya. Setelah pesta itu, gimana suasana rumah tangga kalian? Nah, Tuhan mau rumah tangga dan gereja itu selalu dalam suasana taman. Setuju? Taman. Ya? Nah, saya ajarin sekarang. Orang menikah itu kalau pakai undangan pasti ada yang sakit hati. Ngerti nggak? Kenapa sakit hati? Nah, ayo jujur. Kalau saudara menikah ngundang, pasti ada syarat.
Siapa nomor 1 ibu undang? Teman dekat. Betul? Betul atau tidak? Friend. Enggak semua teman dekat yang ngaku. Nomor 2 nya sugih, wangen dan jawab pura-pura aja. Betul tidak? Dan ini wajar. Nah, kalau mengundang semua yang saudara kenal, dodol loro kok. Betul enggak? Maka itu mengundang orang itu juga salah. Sudahlah saudara alasan, aduh maaf aku ini lupa loh, lupa, sumpah lupa. Percaya? Tulis. Maka itu di gereja. Orang yang mau datang saudara menikah di gereja berarti dia nggak cari makan. Itu aja. Aman? Aman. Punya restoran bintang mahal. Iya Pak. Atau kalau saudara mengundang, saya anjurin pakai Facebook selesai. Loh, kok aku nggak diundang? Nah, berarti kamu nggak baca Facebook. Loh, kita di Facebook ya? Nggak, tanya temanmu harus. Iya, repot undang orang itu repot, serba salah. Nggak diundang salah. Betul? Kalau itu di gereja aja. Yang penting taman. Oke, sekarang tiap kali saudara mendengar kata taman mikir apa? Adem, apalagi? Asri, indah, sejuk, tentrem, betul. Apalagi pokoknya indah, betul, menyenangkan, seger, sehat itu. Jadi di pikiran Papa di surga untuk keluarga dan gereja harus dalam suasana aman. Asri, adem, tentrem, nyaman. Aduh, pokoknya enak, sehat, wih sudah. Maka itu jujur pulang dari sini masing-masing keluarga ngecek apa lawan katanya taman, kebalikannya taman apa? Sampah. Betul, apalagi empat sampah. Ayo, pembuangan terakhir. Ayo, cepetan, apalagi? Apa lawan katanya? Gurun, yang belakang jawab. Gersak, tandus, panas. Saya tanya. Setelah kita sepi. Oke. Setelah kita tahu ayat, saya tanya. Kebanyakan gereja dan keluarga seperti taman atau seperti padang gurun, tempat sampah. Tidak ada yang salah. Sampah padang gurun akan sirna kalau suami istri selalu dan rajin mengampuni. Cuma itu. Begitu suami istri tidak mengampuni, detik berikut, nggak tunggu jam, detik berikut langsung taman itu hancur dan jadi padang gurun. Maka itu iblis suka mencuri pengampunan dalam hidup suami istri supaya nggak sepak. Jujur ya, yang datang hari ini saya datang sendiri, istri atau suami nggak ikut, pulang begitu sampai rumah Melayu rangkul ambung. Nggak amek. Begitu sampai rumah lari peluk dan cium. Mantap. Awas. Tidak ya, tapi coba keliru tonggon ya. Saudara, maka kalau anak-anak melihat ayah ibunya harmonis penuh pengampunan, itulah taman. Di mana ada pengampunan dari hidup suami istri, setan nggak berani masuk ke keluarga. Karena setan itu paling takut dengan pengampunan. Kenapa? Istilah saya untuk nolong anak-anak kecil belajar. Pengampunan buat setan itu tempat yang paling licin. Setan nggak bisa bertindak, nggak bisa berdiri, pasti kepleset. Maka itu sebelum setan masuk ke keluarga kita, dia curi pengampunan. Dimulai dengan mangkal, jengkel, awas. Belum sampai kepahitan, baru jengkel, senang rame, suasana indah, burung-burung konakan ribut dan loh, kok buaya kenapa? Kandani kok kan taman ini banyak binatang yang masuk lupa. Awas loh, tikus. Oke, mau ciptakan taman dalam hidup keluarga kita?
menjaga taman itu supaya tetap asri? Mengganggu. Begitu istri kita salah, suami kita salah, langsung tertawa, peluk, ambu. Haus. Loh, kenapa? Langsung ngomong, ternyata kita sama ya, sering salah juga. Gitu. Jangan sampai satu salah. Hebat gak kalau kita hidup seperti firman Tuhan? Tepuk tangan buat diri sendiri. Ayo, kepala silakan.